Shalom. Ya, selamat hari Minggu bagi kita semua ya. Apa kabar? Puji Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka kitab 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama ya. 1 Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita baca dari pasal 1 ini, ayat 1 sampai 10, ini berisi tentang kesaksian para rasul yang diwakilkan oleh Rasul Yohanes. Bukan hanya dia sebenarnya, tapi ini kesaksian rasul-rasul. Itulah sebabnya dia menggunakan kata kami, kata jamak itu. Kesaksian tentang siapa? Tentang Yesus ya. Tentang Yesus itu, dan Yesus itu disebut di pasal 1 ini firman yang hidup, hidup yang kekal, yang bersama dengan Allah itu firman yang hidup ya. Lalu kemudian juga disebut dengan anak Allah. Ada banyak sekali sebutan tentang Yesus itu. Dan bagaimana dia menceritakan tentang Yesus, kita melihat ya, hal ini begitu ditekankan oleh Rasul Yohanes. Ia berkata, yang telah kami dengar. Dia mendengar bukan dari orang, dia mendengar langsung. Bagaimana Yesus berkata-kata, bagaimana Yesus mengajar, dia mendengar langsung. Seperti Bapak Ibu hari ini yang mendengar saya secara langsung. Lalu dia berkata, yang telah kami lihat dengan mata kami, bukan mata orang, bukan. Kami bukan hanya mendengar dari radio seperti orang lain mungkin yang saat ini ya, mendengar tapi tidak melihat. Tapi mereka mendengar dan melihat secara langsung Yesus itu. Dan ia berkata juga, yang telah kami saksikan, itu sesuatu yang berbeda dari yang dilihat. Dari semua yang mereka dengar tentang Yesus, dari semua yang mereka telah lihat tentang Yesus ya, dari semua ajaran-ajaran Yesus, dari semua mujizat-mujizat Yesus, dari semua apa yang dikerjakan Yesus dari awal sampai akhir, dari semua teguran-teguran dan arahan-arahan yang diberikan oleh Yesus, mereka mendapatkan pengertian tentang Yesus. Siapa itu Yesus? Jadi menyaksikan itu jauh lebih dalam dari sekedar mendengar. Dan jauh lebih dalam dari sekedar melihat. Saudara bisa mendengar saya, saudara bisa melihat saya, tapi belum tentu bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Dan belum tentu mendapatkan pengertian yang saya maksudkan. Tapi mereka betul-betul menyaksikan, mendapatkan pengertian yang benar. Yang benar, yang tidak meleset. Siapa itu Yesus? Amin. Lalu mereka katakan, bukan saja kami dengar secara langsung, bukan saja kami lihat secara langsung, bukan kami saja menyaksikan dia, bahkan kami raba dengan tangan kami. Kami raba. Haleluya. Sebenarnya apa maksud dari perkataan-perkataan ini? Maksudnya untuk menjelaskan kepada kita bahwa Yesus firman yang datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Itu bukan cerita dongeng. Itu betul-betul ada. Ada dalam sejarah, disaksikan oleh mereka. Dia hadir dalam sejarah manusia. Yang dimaksudkan dengan perkataan yang terus diulang-ulangi ini, ditekankan ini. Bahwa Yesus itu betul-betul nyata, betul-betul realita yang hadir. Karena pada abad-abad mula, saudara, itu ada pengajaran yang masuk dalam gereja dan menyesatkan gereja yang disebut dengan doketisme itu. Nah, ajaran ini sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang berkata roh itu selalu yang baik, Tuhan itu baik, tapi materi itu jahat. Jadi tidak mungkin yang ilahi itu menjadi yang materi, tidak mungkin menurut filsafat itu. Jadi mereka berpendapat Yesus yang hadir itu bukanlah betul-betul manusia. Yesus yang hadir itu kelihatan seperti manusia, tetapi sebenarnya bukan manusia. Itu hanya penampakan-penampakan. Itu hanya penglihatan-penglihatan. Lalu jadilah kerikma-kerikma. Hanya diberitakan turun-temurun. Sebenarnya itu bukanlah manusia sejati yang datang menjadi sama dengan manusia. Itu bukan. Hanya penglihatan. Hanya penampakan. Tapi rasul-rasul berkata, no. Bukan penglihatan. Bukan
penampakan, kami sendiri mendengar secara langsung, kami sendiri melihat secara langsung, kami sendiri menyaksikan secara langsung, bahkan kami sendiri meraba dia. Haleluya. Kami meraba dia. Bahwa dia benar firman yang hidup, yang bersama dengan Allah, hidup kekal yang bersama dengan Bapa itu, telah turun ke dunia, menjadi sama dengan manusia. Kami dengar, kami lihat, kami saksikan, kami raba. Dia bukan dongeng, dia bukan sesuatu penampakan, dia real, dia nyata. Yesus real, Yesus nyata. Amin. Jadi apa yang kita percaya hari ini bukanlah dongeng. Apa yang kita sembah hari ini bukanlah cerita konyol. Cerita yang benar, kesaksian yang benar. Haleluya. Kalau saudara mengerti tentang ini, saudara tidak akan ragu-ragu percaya pada Yesus. Kalau saudara mengerti tentang ini, saudara tidak akan ragu-ragu melayani Dia. Kalau saudara mengerti tentang ini, saudara tidak ragu-ragu beriman pada Dia. Mungkin pada saat ini dalam keadaan susah, dalam pergumulan. Tetapi segala Yesus tetap Yesus. Sebab Dia nyata. Dia benar, bukan cerita kosong. Dia adalah firman yang menjadi sama dengan manusia. Yang hadir. Haleluya. Apa maksudnya Rasul Yohanes menekankan begitu dalam tentang kehadiran Yesus? Maksudnya yang pertama ini Bapak Ibu. Sama-sama kita baca. Supaya kita masuk dalam bilangan orang-orang yang bersekutu dengan Allah. Kita baca ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Tujuannya supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya. Jadi tujuan Injil itu diberitakan. Yesus sang firman yang jadi sama dengan manusia, yang real, yang nyata itu. Yang bukan cerita dongeng itu. Diberitakan kepada Anda. Diberitakan kepada saya. Supaya kita ini masuk dalam bilangan-bilangan. Orang yang bersekutu dengan Allah. Orang yang mencintai Allah. Loving the King. Amin. Itu tujuannya. Bukan berarti Bapak Ibu, ketika berita Injil kita terima, kita dengar ya, maksudnya, otomatis kita menjadi orang yang bersekutu dengan Allah. Tidak. Saya pelajari, kita bisa bersekutu dengan Allah jika ini ada dalam hidup kita. Pertama, kita mendengar tentang Dia. Itulah sebabnya berita Injil itu penting. Penting kita dengar. Dan penting kita beritakan. Lalu kemudian kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika seorang mendengar berita Injil, barulah dia sadar dia orang berdosa yang membutuhkan Juru Selamat. Tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan kehidupannya selain daripada Yesus itu yang telah diutus oleh Bapa menjadi sama dengan manusia. Sadarlah kita butuh Juru Selamat. Sadarlah kita butuh penebus. Saya butuh Yesus. Menerima Dia sebagai Juru Selamat dalam kehidupan kita, sebagai penebus dosa. Lalu barulah kita bisa masuk dalam bilangan orang-orang yang bersekutu dengan Allah. Orang-orang yang bersekutu dengan Bapa, dengan Allah itu adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus. Dan orang-orang yang sudah menerima Yesus, mereka tentu juga orang yang pertama juga mendengar tentang Dia. Haleluya. Saudara, tetapi selanjutnya Rasul Yohanes memberikan satu garis bawah di situ. Bahwa ini adalah tandanya. Engkau dan saya bersekutu dengan Allah atau mengasihi Allah itu. Kita baca sama-sama. Tanda orang yang bersekutu dengan Allah di ayat 5-6. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu sama-sama dengan keras. Allah adalah terang. Sekali lagi, Allah adalah terang. Saudaraku, nanti kalau kita belajar secara khusus kitab Yohanes, apa maksudnya terang itu? Allah adalah terang, apa maksudnya? Nanti kalau kita baca secara khusus kitab Yohanes ini, 1 Yohanes ini, barulah kita mengerti
Terang yang dimaksud itu bicara tentang kudusnya Allah itu, sucinya Allah itu. Tetapi yang kedua juga bicara tentang kasih Allah. Jadi kalau firman Tuhan berkata Allah itu adalah terang, itu berbicara tentang Allah itu kudus dan Allah itu kasih. Itu maksudnya ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, Dia kudus, Dia kasih. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Yohanes memberi garis bawah. Dan inilah tandanya jika engkau dan saya bersekutu dengan Dia. Engkau pasti hidup dalam kesucian. Dan engkau pasti hidup di dalam kasih. Tetapi jika engkau tidak di dalam itu, Alkitab berkata kita sedang berdusta. Dan saudaraku, apakah orang yang mengenal Allah itu, bersekutu dengan Allah bisa jatuh dalam dosa? Kalau tidak hati-hati bisa jatuh. Tetapi kodratnya sudah berubah, tidak lagi menyukai dosa, tidak lagi suka tinggal dosa. Kodratnya sudah berubah sehingga kodrat baru ada. Mereka mencintai kesucian dan mereka mencintai hidup dalam kasih. Kita baca sama-sama 1 Yohanes pasal 3 ayat 5-6. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetap berbuat dosa di bahasa aslinya suka dengan dosa, tinggal dalam dosa, terikat dengan dosa, masih menyukai dosa. Alkitab katakan jika engkau dan saya benar-benar memiliki persekutuan dengan Allah itu, kamu akan mencintai kekudusan dan hidup dalam kekudusan. Itu tandanya. Lalu yang kedua dikatakan, ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Apa maksud persekutuan di situ? Kita baca di 1 Yohanes pasal 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, setiap orang yang tidak hidup dalam kesucian, yang tidak mencintai kekudusan, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kalau saudara bersekutu dengan Allah, cinta Sang Raja, saudara akan hidup dalam kekudusan. Dan kita akan mendapat persekutuan dengan yang lain. Persekutuan apa maksudnya? Persekutuan dalam kasih. Kita akan mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu tandanya kita mengasihi Allah. Itu tandanya kita bersekutu dengan Bapa. Apa arti persekutuan itu? Apakah kita datang ke gereja, lalu kita nyanyi-nyanyi, kita lompat-lompat, sementara yang pojok di sana tidak baku ngomong dengan pojok di sana, yang di depan membenci yang di belakang? Itukah persekutuan? Itu bukan persekutuan. Itu bukan persekutuan. Itu namanya duduk bareng-bareng di gereja nyanyi. Tapi itu bukan persekutuan yang dimaksudkan di situ. Bisa paham ini? Apa itu persekutuan? Engkau duduk di komsel, nyanyi-nyanyi bareng-bareng di situ. Haleluya, haleluya di situ. Lalu kemudian ada teman yang sangat bergumul, sangat butuh dibantu. Tetapi kita begitu cuek. Yang kita tahu hanya kepentingan-kepentingan pribadi. Kita begitu cuek terhadap dia. Itukah persekutuan? Itu bukan persekutuan. Itu duduk nongkrong sama-sama di komsel. Jikalau engkau betul-betul bersekutu dengan Allah. Jika betul-betul engkau bersekutu dengan Allah. Jika betul-betul engkau bersekutu dengan Allah. Jika betul-betul engkau bersekutu dengan terang itu. Inilah tandanya. Engkau mencintai kekudusan.
dan engkau pasti hidup dalam kasih. Jadi tujuan yang pertama ini saudara, sifatnya pertama mengundang mereka yang belum masuk dalam persekutuan dengan Allah, supaya masuk dalam persekutuan dengan Allah. Tetapi sifat yang kedua mengevaluasi kita. Apa benar kita ini mengasihi Allah? Apa benar kita bersekutu dengan Allah? Pak, saya sudah percaya pada Yesus, saya mengasihi Tuhan. Tapi Alkitab berkata, oke, mari saya cek, benarkah saudara mengasihi Tuhan? Benarkah saudara mengenal Dia? Benarkah saudara bersekutu dengan Dia? Mari saya cek. Coba dicek. Hidup dalam kekudusan enggak? Hidup dalam kasih enggak? Oh, ternyata semua enggak. Lalu Alkitab berkata, no, you pendusta. Dan Alkitab berkata, kita tidak mengenal Dia. Dan kita tidak melihat Dia. Jadi hari ini, yang Tuhan mau dari berita Injil itu, dari firman yang datang ke dunia itu, yang sama dengan manusia itu, engkau sungguh-sungguh menerima itu. Dan betul-betul memiliki persekutuan yang benar menurut firman Allah, bukan menurut versi kita. Betul-betul masuk dalam bilangan-bilangan orang yang mengenal terang itu, yang mencintai terang itu, yang hidup dalam kesucian dan hidup dalam kasih. Barulah kita sadar, benar kita telah melihat Dia. Dan benar, saya mengenal Dia. Karena tanda-tanda ini kelihatan dalam hidup saya. Tujuan yang kedua ini. Supaya kita memiliki sukacita. Ayat yang keempat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi para rasul ini adalah orang-orang penuh dengan sukacita. Dan sukacita mereka itu bersumber dari mana? Bersumber dari persekutuan dengan Allah. Pemazmur berkata, di hadapanmu Tuhan berlimpah sukacita. Orang-orang yang benar-benar memiliki persekutuan dengan Allah. Di dalam terang itu, di dalam kekudusan itu, di dalam kasih itu. Ada sukacita ilahi dalam diri mereka. Begitu bergelora. Sehingga mereka tidak tahan ingin membagikan kepada orang lain. Apakah mereka ini orang-orang tidak punya masalah? Mereka banyak masalah dalam hidup mereka. Berdarah-darah dalam pelayanan mereka. Tetapi mereka punya persekutuan yang begitu dalam dengan Tuhan. Sehingga hati mereka penuh sukacita. Dan sukacita ilahi yang independen yang ada dalam diri mereka itu menguasai semua keadaan luar mereka. Bukan keadaan mereka menguasai hati mereka. Tapi sukacita ilahi itu. Alkitab berkata, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Menguasai keadaan luar mereka. Saudaraku, apakah hari-hari ini sukacita ilahi itu tetap ada dalam dirimu? Apakah sukacita itu ada dalam diri kita? Kalau sukacita itu tidak ada dalam diri kita, ini bahayanya dan ini gawatnya. Kita sudah malas bersaksi tentang Yesus. Kita pelayanan, tapi tidak ada gairah lagi. Kita tidak suka lagi ngomong tentang Yesus. Kita tidak suka lagi ngomong tentang Dia. Tidak suka lagi bersaksi, bercerita tentang Yesus. Karena kita sendiri kehilangan sukacita. Lalu kenapa ini bisa hilang? Kalau kita tidak mengasihi Bapa, berarti ada sesuatu yang kita kasih yang lain. Dalam kitab yang sama, Yohanes berkata seperti ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kenapa hilang sukacita kita? Sukacita ilahi itu hilang. Alkitab berkata, you kehilangan persekutuan dengan Dia. Kenapa you kehilangan persekutuan dengan Dia? Karena kita sudah mencintai yang lain. Alkitab berkata, jika seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Seandainya otak kita ini dibelah, kepala kita ini dibelah ya.
Kira-kira yang keluar apa? Seandainya dibelah. Yang keluar apa? Ayo, kira-kira keluar apa? Biji jambu? Bukan. Yang keluar apa? Darah? Bukan. Yang keluar Facebook. Yang keluar YouTube. Yang keluar IG. Otak kita udah dipenuhi dengan hal-hal seperti itu. Apakah itu berdosa? Kita lihat Facebook, lihat YouTube? Tidak. Tapi kita sudah melekat pada itu semua dan kita sudah kehilangan waktu untuk bersekutu dengan Allah. Kita lebih melekat pada dunia ini. Kita lebih cinta dengan dunia ini. Sehingga kita sudah tidak punya waktu dengan Allah. Periksalah jam-jam doamu. Periksalah pembacaan firman-Mu. Adakah engkau masih bergairah membaca firman Tuhan? Ada satu jemaat yang sedang saya ajar dari kepercayaan lain. Setiap saya sampaikan itu, saya sampaikan firman Tuhan, dia berkata, Pak, saya merinding Bapak mendengar firman dari Bapak itu. Merinding dia katanya. Jadi begitu mendengar firman, dia berinding badannya itu. Apa saudara merinding dengar firman Tuhan? Atau biasa-biasa, flat, biasa aja. Itu tanda kasih-Mu yang mula-mula udah hilang. Di dalam kitab Wahyu, sadarilah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, kata Alkitab. Kalau sukacita ilahi dalam dirimu hilang, tidak ada gairah dari karena cinta kita kepada dunia ini. Sadarilah betapa dalamnya kita telah jatuh. Sadarilah kita tidak mengasihi Allah. Sadarilah kita tidak mencintai persekutuan dengan Dia. Karena hati kita lebih melekat pada dunia. Itulah sebabnya sukacita kita hilang. Dan kita tidak lagi giat bersaksi. Kita tidak lagi berkata kepada orang lain, saya ingin engkau merasakan sukacita yang sama seperti apa yang saya rasakan. Saya ingin engkau mengalami Yesus seperti yang saya alami. Kalau sukacita itu ada, engkau tetap semangat, engkau tetap bergairah menjadi saksi. Amin. Kita baca sama-sama Mazmur pasal 3 ayat 25. Mari sama-sama baca yang keras. 1, 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bagian B kita ulangi sama-sama. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Artinya Tuhan itu jauh lebih penting daripada apapun. Dia lebih penting dari bisnis saudara. Dia lebih penting dari keluarga saudara. Dia lebih penting dari pelayanan saudara. Dia lebih penting daripada apapun yang ada di dunia ini. Sehingga kita berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Kita sering nyanyikan lagu itu sambil loncat-loncat kan. Tapi sebenarnya kita tidak paham artinya itu. Tidak ngerti artinya itu. Kita tidak betul-betul menginginkan dia. Kita hanya memperalat dia. Tolong berkati keluarga saya Tuhan. Tolong berkati bisnis saya Tuhan. Tolong sembuhkan saya Tuhan. Tolong berkati pelayanan saya Tuhan. Tapi benarkah engkau menginginkan dia? Benarkah? Dan sekarang kembalilah kepada kasih-Mu yang mula-mula. Inginkan dia lebih daripada emas dan perak. Inginkan dia lebih daripada kesembuhan tubuhmu. Inginkan dia lebih daripada kesuksesan bisnismu. Inginkan dia lebih daripada semua. Sehingga engkau berkata, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ketika ini ada dalam dada kita. Kembali kita menikmati saat-saat teduh kita. Kembali kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan di situ akan hadir kembali sukacitamu. Itulah sukacita yang datang dari Yesus. Dan kau juga akan berkata, saya ingin orang lain mengalami sukacita yang sama. Untuk itulah berita ini disampaikan kepada kita, saudara. Injil Yesus Kristus disampaikan pada kita. Supaya kita betul-betul memiliki persekutuan dengan Allah. Mengasihi Allah itu. Dan memiliki sukacita ilahi yang membuat kita menjadi saksi Tuhan yang hidup.